melakukan dengan tidak sengaja ya. Kebanyakan itu kalau menurut saya mereka tidak ngerti aja aturan gitu loh. Ya, tidak ada yang ngajarin mereka gitu kan. Nah, kenapa nggak ada yang ngajarin mereka untuk patuh? Nah, ini kembali lagi ya. Tugas HR di sini saya itu tugasnya HR itu sebenarnya, ya kan, untuk melakukan sosialisasi penyuluhan ya, untuk wajib pajak itu bisa patuh. Yang fakta di lapangan itu banyak sekali ya, wajib pajak yang saya periksa itu tidak ngerti, tidak patuh lah ya, laporan keuangannya juga asal-asalan. Nah ini kan berarti kan sebenarnya ada fungsi lain di DJP yang tidak berfungsi dengan optimal gitu kan. Harusnya itu kan fungsi dari AR, karena AR ini kan pegang perwajib pajak gitu loh. Ya. Nah ini yang sangat disayangkan ya. Tapi ini ya sebenarnya juga jadi berkah bagi pemeriksa. Jadi kita sangat gampang dapat temuan gitu kan. Misalnya nih, banyak sekali tuh SPT-SPT barang itu tidak melakukan koreksi fiskal positif ya. Karena mereka maka tidak ada yang perlu dikoreksi gitu kan. Mereka juga karena kalau koreksi fiskal kan mereka harus tahu aturan perpajakan mana yang tidak boleh dikurangkan gitu kan. Nah, ini belum tentu wajib pajak itu semua punya apa? Akan mengarah ke situ gitu kan. Nggak semua wajib pajak badan itu punya tenaga pajak ya, punya pegawai yang khusus ngurusin pajak ya. Mereka itu cuma tahunya itu gimana bisnis saja ya, gimana melakukan penjualan, gimana profit itu ya, itu pajak itu nomor 2. Setelah diperiksa mereka baru sadar, wah ternyata pajak ini kalau nggak ditangani dengan baik malah bisa merepotkan mereka juga kan. Pada waktu kita terbitkan SKP miliaran-miliaran itu ya mereka baru kaget di situ. Ya. Misalnya kalau di daerah itu ya banyak perusahaan-perusahaan keluarga, ya kan? Uang dari customer masuk ke pemegang saham, bukan ke rekening perusahaan, gitu kan? Ini banyak ya. Ini bagi kita ini wah ini benar-benar sastra empuk ini ya untuk pemeriksa ya, karena otomatis langsung kita tarik kan, ya kita akan ngejar tuh sampai rekening koran pribadi pemegang saham ya, kita akan kejar tuh meskipun mereka tidak kita periksa, kita akan kejar ya supaya kita mendapatkan mereka rela menyerahkan rekening koran itu gitu kan, karena mereka sebenarnya itu sudah juga ada unsur tindak pidana di situ kan. Tahu nggak apa unsur tindak pidananya kalau ada uang masuk ke rekening pemegang saham atau pemegang saham membiarkan uang itu mengendap ya, tidak ditransfer kembali ke badan gitu. Ada yang tahu? Tindak pidana apa itu? Nggak ada yang bisa ini ya. Nah itu tindak pidana itu yaitu yang namanya terkait dengan PPN ya, pungut tidak store. Ya. Jadi kan pada waktu customer itu mentransfer uang ya, kalau mentransfer uang penjualan wajib pajak, dia kan mentransfer uang plus PPN, ya kan? Tapi oleh apa? Duit yang plus PPN ini oleh wajib pajak kan tetap ada di rekening pemegang saham, tidak digeser ke rekening badan dan bahkan tidak dilaporkan di SPD masa PPN badan gitu kan. Padahal itu ada haknya negara di situ kan, harusnya maka yang mereka pungut itu kan harus mereka setor, harus mereka lawankan dengan pajak masukan gitu kan. Nah jadi kan nanti kan pajak masukannya terlalu banyak nih, nggak ada lawannya karena pajak keluarannya ada di rekening pemegang saham. Nah ini sebenarnya sudah kita jadikan bargaining ini ya. Ini kalau biasa sih kita kalau nanti hasil pemeriksaannya mereka ada tidak setuju ya ini kita jadikan bargaining ya. Kalau mereka ini sebenarnya bisa ada kasus nih, ya kan, menerima duit PPN dari wajib pajak mereka tidak store, ya kan, mereka ambil mereka tidak store. Nah ini terjadi ya.
Jadi ya bahkan kayak saya kan di kota Makassar gitu kan, ini Makassar kan sebenarnya kota besar sebenarnya kan, tapi ternyata hal seperti itu tuh masih umum terjadi ya. Ini memang terbukti juga ya, kayak di Makassar ini tidak terlalu banyak ya konsultan pajak, tidak terlalu banyak kantor akuntan publik. Ini merupakan sinyal juga ya bahwa mereka memang menganggap mungkin orang Makassar ini tidak terlalu aware ya mengenai untuk membuat laporan keuangan gitu kan, untuk membuat apa, melaporkan SPT dengan benar ya. Terbukti dari minimnya kantor akuntan publik ya, konsultan pajak gitu kan. Cuma jadi sering itu kalau pas lagi meriksa konsultan pajaknya itu aja, kayak nggak ada yang lain gitu loh. Ya, nah ini terjadi nih bahkan di kota seperti kota Makassar nih. Ini kalau hitung-hitungannya ini kan kota nomor 5 ini kota Makassar kan. Bagaimana dengan kota-kota ini ya, yang lain gitu loh. Nah inilah ya. Tapi syukurlah ya di Makassar ini dulu saya khawatirnya itu wajib pajaknya ini ya keras atau apa ya. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata wajib pajak kota Makassar sebenarnya mereka gentar dengan petugas pajak sebenarnya ya. Nah, dengan, mereka sebenarnya merasa tidak ada yang memberitahu bagaimana mereka itu harusnya untuk menjadi patuh gitu kan ya. Jadi kalian nanti kalau ditempatkan di kota Makassar jangan khawatir ya, di sini nyaman lah ya. Bukan hanya masalah itunya juga, ya mungkin juga kulinernya juga ya lumayan lah ya. Nah, jangan sering-sering saja ya, karena di sini juga banyak sumber kolesterol kan. Ya mungkin kalau ada yang dari pernah ke Makassar ya, tahu lah ya segala macam daging-dagingan itu yang banyak sekali ya variasinya di sini gitu. Nah, lalu kita ada analisis data. Nah ini ya, kan kalian sekarang belajar ya, mata kuliah ini ya. Apa nama mata kuliahnya? Analisis laporan keuangan atau analisis apa? Analisis laporan keuangan ya. Hmm. Berarti kita nggak usah terlalu panjang di sini nih. Coba, tapi ya sebenarnya ini, coba saya tanya ya, pernah dengar Cititor? Coba nih saya sebut nama deh. Anggitia? Anggitia? Iya, Pak. Nah, kamu kan udah belajar analisis SPT ya. Pernah ada yang ngajarin Cititor? Cititor itu corporate tax ya, perbandingan antara PPh dan omset. Pernah dapat itu? Belum, Pak. Malahan baru dengar, Pak. Waduh, harusnya kan yang dipelajari itu kan yang benar-benar terkait dengan ini ya, terkait dengan untuk menggali potensi pajak ya. Kalau cuma gross margin ya kan, itu basicnya ya. Tapi yang benar-benar terkait dengan pajak itu namanya Cititor ya. Nah, kenapa kita perlu tahu Cititor ya? Coba sekarang berapa sih ini PPh finalnya? PPh final untuk UKM. Berapa rate-nya? 0,5 Pak. 0,5 ya? Nah, betul ya. Nah, 0,5 betul Dona. Apa? Donela. Nah, bayangkan ya. Jadi kalau kita, jadi kan, nah 0,5 itu adalah perbandingan antara
PPh yang dibayar dengan omset. Itu 0,5% untuk UKM. Nah, jadi kalau misalnya nih, ada bukan UKM, industri ya, omsetnya ratusan miliar ya, sudah di atas 4,8 ya. Sititornya itu ya, atau perbandingan antara PPh dengan omset itu di bawah 0,5 ya, misalnya 0,3, 0,2, kan, dan itu banyak ya. Wah, ini apa ininya, yang bisa kita jadikan apa gitu loh, triggernya. Berarti mereka-mereka itu kalah dengan UKM gitu loh. UKM aja bayar 0,5 gitu kan dari total omset ya, dari bruto ya, bukan neto ya, dari bruto. Mereka itu kan kalau apa PPh-nya ya, cuma kalau dibandingkan dengan omset cuma di bawah 0,5, dan itu sangat sangat banyak gitu loh. Ya. Nah, ini itu salah satu indikasi kita juga ya, untuk kita cari-cari wajib pajak, untuk kita periksa, kita lihat sititornya gitu loh. Kalau di bawah 0,5, ngapain kamu buat pembukuan segala, udah seperti UKM aja lah, yang nggak perlu punya pembukuan, yang penting ada pencatatan gitu kan, cuma yang penting bisa nyatat omset, nggak perlu nyatat biaya, terus bayar 0,5% gitu kan, daripada buat pembukuan segala macam, bayarnya di bawah 0,5 gitu kan. Nah, kenapa mereka kita anggap tidak patuh dengan cuma membayar di bawah 0,5% ya? Setelah saya cek, wah benar, mereka tidak ada koreksi fiskal positif gitu kan. Jadi seakan-akan semua biaya-biaya itu ya, entah ada di situ ada biaya siluman, biaya apa, bisa dikurangkan semua gitu loh. Padahal kan kalau ada biaya-biaya siluman itu ya, meskipun ya ada biaya-biaya ke apa, sumbangan-sumbangan lah, biaya ke LSM lah ya. Jadi kalau kita meriksa ini ya, kita kan bisa lihat tuh nama-nama ya. Waduh, jadi tahu kita tuh kan level-level setorannya ke, nggak usah saya sebut lah ya kan. Waduh, kalau setingkat ini, setorannya seperti ini, dan seterusnya. Wah, itu kalau kita temukan itu kita koreksi, kita nggak ada ampun itu. Ya kan, meskipun kita wajib pajak akan protes, waduh Pak, kita kalau nggak nyetor itu terganggu usaha. Nah, kita nggak ada alasan seperti itu ya. Karena sekarang kita balikin. Lalu bagaimana yang tidak mampu nyetor, yang mereka cuma tahu usaha, kan jadinya kan ada diskriminasi jadinya ya kan. Ya, jadi kita akan koreksi semua itu, kita koreksi habis ya. Tapi kita tidak akan ungkap gitu kan di LHP ini setoran apa ya, kita biasa pakai jurus itu sumbangan ya kan. Sumbangan itu kan di Undang-Undang PPh tidak bisa dikurangkan gitu kan. Banyak sekali ya. Nah, itu kebanyakan mereka tidak koreksi fiskal itu. Jadi membuat PPh mereka bayar itu ya sangat-sangat minimalis gitu kan. Nah, ini ya, kalau analisis yang lainnya itu kalian bisa ngerti lah ya, vertikal, horizontal, segala macam itu ya, banding-bandingkan aja ya. Tapi biasa kita yang lebih fokus itu tadi ya, City Tor ya, corporate tax over revenue atau apa gitu ya. Nah, ini kalian kan sudah belajar nih ya, bisa kita lewatin aja nih. Bagaimana melakukan, nah ini yang penting nih ya. Ya, sebentar ya.
Ya, maaf ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke identifikasi masalah ya. Ini jantungnya dari kalau kita buat audit plan ya. Nah, tadi kan identifikasi masalah ini kan bisa saja seperti saya bilang tadi ya, identifikasi masalah ada CTTOR-nya di bawah 0,5%. Bisa seperti itu ya, bisa banget karena jadi kembali lagi ya, apa bedanya dengan UKM gitu loh. UKM saja bisa bayar 0,5%, ini kenapa perusahaan-perusahaan ini cuma di bawahnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi contoh identifikasi masalah ya. Atau identifikasi masalahnya ada hasil ekualisasi. Nah, itu juga bisa ya. Dan kebanyakan malah itu tuh ya, air itu kan mereka belum terlalu dalam ya, mereka cuma ada data internal gitu kan. Ya udah ekualisasi ya, DPP apa, omset badan ya, peredaran usaha dengan total penyerahan PPM gitu kan. Oke ya, ini ini ya. Nah, ini ya yang tadi saya bilang ada 5 hari kerja buat audit plan ya. Usulan audit plan. Tujuh hari kerja. Nanti kalian lihat sendiri inilah di SS10 ya. Nanti saya nggak terlalu ini nih ya. Antara 5 hari atau 7 hari nih. Usulan audit plan 7 hari di sini ya. Lalu UP2 ngecek 5 hari kerja harus dikembalikan audit plan-nya untuk jadikan SP2 ya. Ingat ya 5 hari kerja ya, bukan kalender. Oh, sorry, bukan SC10, SC126 ya, terkait dengan audit plan itu SC126 dan belum pernah direvisi sampai sekarang. Ini kalau nggak salah SC126 cuma 3 halaman ya. Nah, inilah isi-isi audit plan itu ya. Kayaknya di SCI itu juga ada contoh yang udah jadi ya. Saya nggak hafal ada kriteria, jenis pemeriksaan ya. Kriteria pemeriksaan, lapangan atau kantor, jenis pemeriksaan all taxis atau single tax, tanggal jatuh tempo ya, tenaga ahli atau tidak, sarana produk ya. Ini biasa kita nggak isi ya. Tenaga ahli biasa kasuistis. Nah, atau kita perlu pemeriksaan lokasi atau tidak ya, itu kita sendiri putuskan. Kalau kita lagi periksa pusatnya dan ada cabang-cabangnya ya. Ya, identifikasi masalah ya, dibuat berdasarkan hasil analisis data keuangan wajib pajak dan data lainnya. Nah, ini ngomongnya begitu ya. Jadi ini ada unsur subjektif lah ya, tergantung dengan wawasan juga ya dari KR ya, atau kalau nanti pemeriksa akan bisa menambahkan ya, tergantung dari wawasan juga ya. Kita juga bisa juga ya menggunakan LHP hasil pemeriksaan sebelumnya. Kan kalau di LHP itu sudah ada temuan-temuannya gitu kan. Biasanya itu kita jadikan trigger ya. Temuan-temuan pemeriksaan pemeriksaan sebelumnya itu kita jadikan identifikasi masalah untuk pemeriksaan berikutnya gitu kan, cuma beda tahun pajak gitu. Bisa seperti itu. Ya, ini teknisnya gini ya. Analisis rasio, tren, ekualisasi gitu kan. Di DLP ya. Apa yang DLP? Informasi, data,
laporan dan pengaduan ya. Nah, biasa IDLP ini IDLP di apa? Ada di ini ya, intelijen ya. Di Kanwil itu kan ada ya, intel kita ya, intelijen kita ya. Nah, mereka bisa juga menerbitkan IDLP. Kebanyakan IDLP ini mengarahnya ke terkait bukti permulaan ya. Nah, jadi misalnya nanti kalau kalian sudah aktif ya, terus kalau kalian buka Sika ya, kalau ada nama nggak ada fotonya, nah kemungkinan itu intel ya. Itu seperti itu ternyata ya. Ada nama-nama tertentu tuh fotonya nggak ada di situ ya. Setelah saya cek, wah ini ternyata intel dia. Dan informasi intern dan ekstern yang tersedia. Nah, kira-kira seperti ini nanti struktur dari audit plan itu ya, di identifikasi masalah ya. Ini kan given semua data keuangan, given data SPT given. Nah, ini ada hasil pemeriksaan sebelumnya ya. Lalu kita implikasi pajaknya kita uraikan. Nah, ini ya, inilah yang di apa? Ini ya, contoh kita bisa mengidentifikasi ya, bisa merumuskan masalah-masalah yang menjadi trigger pemeriksaan gitu kan. Ini saldo piutang, misalnya saldo piutang ada kenaikan apa nih? Saldo piutang usaha terkait langsung dengan penjualan mengalami kenaikan sebesar 18%. Digunakan sebagai dasar pengujian atas penjualan dan ketetapan nilai persediaan akhir mengalami kenaikan sebesar data ini mendukung. Nah, ini terlalu simpel ya. Harusnya kalau kita ngomongin saldo piutang naik 18%, gitu kan? Ya kita bisa bandingkan omset naik berapa persen, misalnya seperti itu gitu ya. Atau bisa juga kita misalnya kalau omset naik ya, kita bandingkan dengan dengan tahun sebelumnya gitu kan, perbandingan antara omset dengan HPP. Misalnya tahun ini omset naik ya, tapi persentase dari HPP kok juga naiknya terlalu tinggi gitu loh. Ya, misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana persentase HPP ya dengan omset itu 85% ya. Sementara tahun ini naik 5% jadi 90%, tapi omsetnya naik apa? Cuma 3% ya. Nah, ini itu juga perlu kita cek ya. Perbandingan antara kenaikan persentase omset dengan kenaikan persentase HPP gitu loh dibanding omset. Ya. Nah, coba apa misalnya yang bisa jadikan trigger gitu terkait dengan analisis rasio? Ada mau kasih pendapat nggak? Yang bisa kita jadikan trigger bahwa ini ada sesuatu yang perlu diuji gitu nanti pada waktu diperiksa. Ada yang ini punya pendapat? Nah, ini perlu ya, perlu kalian
eh, ini ya apa juga sangat familiar ya dan memahami mengenai nature akun-akun laporan keuangan gitu kan. Ya misalnya contoh nih ada penerimaan uang ya, penerimaan uang dicatat oleh wajib pajak sebagai uang muka customer gitu. Ya. Uang muka customer misalnya 100 juta. Ya. Itu berarti dicatat di neraca sisi debit apa kredit? Kalau ada uang muka customer 100 juta. Debit, Pak. Kredit, Pak. Ya, yang benar kredit ya. Karena kita akan mendebit kas dan mengkredit uang muka customer. Nah, terus dampaknya apa nih? Dampak pajaknya apa? Dampak pajaknya? Coba ya, saya sebut nama deh. Devi. Kalau ada uang muka customer 100 juta ya, dampak pajaknya apa itu Devi? Devi hadir? Hadir, Pak. Oke. Ada pendapat nggak? Kalau ada uang muka 100 juta ya, diterima diterima perusahaan ya, itu implikasi pajaknya apa? Kalau kita konteksnya ini melakukan identifikasi masalah. Apakah itu sudah pendapatan? Udah. Gimana itu? Kalau sudah? Ada PPN-nya ya, Bapak? Ya. PPN itu dengan pendapatan gimana kita nanti kalau kita ekualisasi ininya apa? Akibatnya apa? Jadi memang betul ya ada PPN ya, tapi apakah itu sudah pendapatan? Nah, kalau pendapatan belum ya, karena itu masih uang muka gitu loh ya. Masih belum selesai sebenarnya ya. Jadi kita belum bisa mengakui sebagai pendapatan, tapi kita sudah bisa memungut PPN atas karena ada uang kas yang masuk ya. Ini biasa ditemui di perusahaan-perusahaan properti ya, real estate seperti itu. Bisa juga di perusahaan-perusahaan consumer good juga banyak juga ya. Misalnya ada toko-toko gitu kan ya, yang ngasih deposit gitu kan. Nah itu secara PPN sudah harus dipungut, tapi secara pendapatan, nah nanti kita ngecek tuh ya di laporan PPN-nya ada nggak? Nah seperti itu nanti ya, identifikasi masalah. Dan banyak lagi ya kalau nah di 21 juga, 21 kalian harus ngerti nih ya. Di 21 itu ada istilah pegawai tetap, tidak tetap gitu kan. Lalu ada lagi satu yang namanya bukan pegawai. Nah, jadi ada 3 macam tuh yang harus kalian mengerti untuk SPT 21. Itu masing-masing beda perlakuan pajaknya ya kan, beda treatmentnya gitu kan. Yang namanya bukan pegawai itu banyak lagi gitu kan, ada tenaga ahli, ada komisaris ya. Jadi nanti kalau studi kasus di UTS itu nanti kalau mungkin saja bisa seperti itu nanti kan ya. Nanti kan ada pertanyaan objek PPN pasal 21-nya apa? Ya kan? Nah,
Misalnya nanti ada pegawai tetap, tidak tetap, itu kan akan pengaruh ya. Ada PTKP atau tidak ada PTKP, lalu tarifnya yang mana yang dikalikan 50% ya. Nah, bahkan kalau mau terus terang ya, pemerintah sekarang pun juga tidak terlalu mendalami banget itu ya. Di sapu rata aja tuh, ya kan? Kalau ada apa? Ekualisasi biaya pegawai, ya. Padahal harusnya tetap di breakdown lagi gitu kan. Pegawai itu ada pegawai tetap, tidak tetap, ada yang bukan pegawai. Nah, masing-masing itu rumus menghitungnya pajaknya beda-beda ya. Dan semuanya belum tentu boleh pakai PTKP ya. Nah, ini sering jadi objek koreksi kita nih ya di lapangan ya. Jadi biasa kita ambil selisihnya saja ya, kita tidak akan memperhitungkan PTKP. Karena apa? Karena juga hasil pemeriksaan kita itu tidak akan bisa dikreditkan ya. Kan kalau PPh 21 ini kan sebenarnya kan pajak-pajak yang nantinya kan akan dikreditkan oleh pegawai yang bersangkutan gitu kan. Tapi kalau sudah diketemukan di pemeriksaan itu sudah nggak ada cerita ya. Yang jadi bertanggung jawab sudah duitnya perusahaan ya. Sudah nggak bisa motong dari gaji pegawai lagi ya, dari pendapatan yang sudah disetor ke pegawai. Karena memang kalau sudah diperiksa itu kan sudah tinggal dihukum aja orang itu, wajib pajak. Ya. Ya, ini ya, jadi nanti ini sudah mengarah ke ini lah ya, studi kasus ini ya, jadi nanti akan mungkin ada data-data yang tersedia seperti ini ya, bisa terdapat perbedaan objek seperti ini, terus nanti kalian akan ditanya, ada data seperti ini, lalu teknik pemeriksaannya seperti apa gitu nanti, ya, teknik pemeriksaannya yang cocok apa ya, apakah ekualisasi ya, kalian harus nanti semakin familiar ya, ekualisasi itu seperti apa, pengujian keterkaitan seperti apa, ya. Nanti ada namanya penelusuran itu seperti apa. Nah itu kalian harus bisa menjawab dengan relevan ya, antara data yang tersedia dengan jenis pengujian yang akan dipilih gitu, ya. Jangan semua disapu rata ekualisasi semua ya. Bisa jadi nanti ada vouching, ya kan? Ada tracing, ya. Tapi nanti pasti akan kalian juga harus ngerti juga ya, metode langsung, tidak langsung, ya. Nah, seperti ini kalau saya lihat soal tahun lalu ini kan, misalnya memang seperti itu arahnya ya. Jadi kayaknya soal kasus itu nanti mengarah ke audit plan ya, sepertinya ini. Nanti di identifikasi masalah nanti akan ada perbedaan DPP dengan nilai penjualan. Ya. Nah, kalian juga harus pastikan ya, kalau pada waktu melakukan ekualisasi itu kita harus bruto lawan bruto. Ya. Kalian harus tahu brutonya dulu, dan kalau memang pakai penjualan bersih harus dicek dulu bersihnya ini karena apa, ya kan? Dari bruto jadi bersih itu karena apa? Ya, apakah ada diskon? Ya, atau ada retur atau apa gitu ya? Tapi bukan cashback, ya, beda lagi ya. Kalian harus beda nanti antara cashback dengan diskon ya. Kalau diskon itu sebelum ya, sebelum transaksi sudah diinformasikan ya akan ada diskon ya. Tapi kalau cashback itu setelah transaksi baru dia dapat ya. Nah, jadi kalau cashback itu jatuhnya sih sudah bukan mengurangi omset ya, dia sejatuhnya sudah kayak kita dapat insentif ya. Itu namanya cashback ya. Jadi kalian harus semakin familiar juga ya dengan istilah-istilah yang ada di lapangan ya. Nah, ini kalau saya lihat soal tahun lalu ini terdapat kenaikan nilai biaya kantor 13%, terdapat nilai kenaikan biaya ya. Lalu kalian nanti akan disuruh untuk
eh, buat audit plan gitu kan, disuruh untuk menentukan teknik pengujian apa yang paling cocok. Nah, nanti sepertinya juga soal berikutnya itu, nah setelah itu ada juga nanti terkait dengan implikasi pajak, ya, implikasi pajaknya nanti seperti apa, ya. Nah, jadi mirip-mirip lah dengan yang kita kerjakan yang kalian presentasikan kemarin ya. Ada implikasi pajak, ada teknik. Hanya kan memang kemarin kan saya sudah sampaikan ya, kalian pada waktu mengungkapkan teknik pengujian itu terlalu general ya. Semua disebutkan satu persatu. Ini nanti saya harapkan pada waktu menjawab UTS harus pilih satu saja ya, satu saja, dan itu yang dielaborasi, itu yang didetailkan ya. Kalau ekualisasi antara apa dengan apa, udah itu aja ya gitu kan. Prosedurnya bagaimana ya kan? Ambil data SPT badan, ambil data apanya, di SPT PPN ambil data apanya gitu kan. Nah, nanti saya rencanakan buat tugas ya nanti yang saya bilang tadi, untuk tugas individu nanti dikumpulkan ya. Saya susun dulu, nanti dikumpulkan, terus nanti kita bahas di minggu terakhir pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS ya. Kita sebenarnya fokus saja untuk bagaimana supaya kalian berhasil lah di UTS itu nanti. Sepertinya UTS ini open book ya, ya nanti nggak tahu ya gimana protapnya ya. Mungkin sudah pernah, kalian juga udah ngalami sebelumnya. Nah, ini yang menentukan pos-pos yang diperiksa dari hasil identifikasi masalah ya. Nah, ini sudah mengarah ke implikasi pajak. Atau juga mengarah ke akun-akun tertentu ya, yang akan kita fokuskan. Ada pertanyaan dulu? Pak, izin tanya. Oke, silakan Donella. Kan City Tour tadi itu PPH dibagi sama penjualannya ya Pak. Nah itu kalau misalnya ada yang segmen usahanya dia itu pakai yang final sama yang nggak final, itu yang masuk buat perhitungan City Tour-nya itu dua-duanya atau salah satu aja gitu Pak? Nah, bagus ya pertanyaannya. Sebentar ya. Agak ada ini efek dari ini kalau di rumah nih. Oke, pertanyaan bagus dari Donella ya. Kalau ada WP final dan non final ya. Jadi tetap kita fokus masing-masing ya. Karena kalau final dan non final itu kan harus di segmen tuh, ya. Jadi nanti kita fokus ininya City Tour-nya hanya ke non final saja gitu kan. Ya. Nanti kan harus ada segmentasi laporan keuangan antara final dengan
non final itu kan, karena kan biayanya kan Pak. Nah mungkin kalau biayanya kan itu sudah ada aturan ya, biaya itu harus proporsional ya, kalau tidak bisa dipisahkan secara langsung direct, harus diproporsionalkan antara penghasilan final dan non final ya. Jadi memang ini agak ini juga ya, agak menjadi kurang efektif ya kalau sitor ini diterapkan di wajib pajak yang ada final dan non finalnya. Tapi tetap akan dianalisa masing-masing jadinya ya. Tapi mungkin bisa benar juga Donela ya. Jadi mungkin kita pakai trigger yang lain saja gitu kan. Karena kalau saya meriksa WP final dan non final ya, saya fokusnya apa? Karena yang final ini kan sudah clear ya, sudah jelas tarifnya berapa dan nah saya fokusnya adalah bagaimana supaya yang non final ini yang saya optimalkan koreksinya gitu kan. Kan kita masih bisa melakukan koreksi fiskal positif di situ ya kan. Karena kan kalau di yang final kan sudah nggak ada gunanya biaya-biaya itu kan. Karena biaya-biaya itu kan otomatis tidak berguna untuk wajib pajak final ya. Kita nggak, karena mungkin fokusnya hanya ke output saja withholding tax ya atas biaya-biaya itu, tapi badannya kan sudah dikelirkan. Nah, tapi kayak yang non final ini aja yang kita optimalkan di koreksi fiskal positif. Ya. Demikiannya Donella, terima kasih pertanyaannya, kritis. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, kita break dulu 15 menit ya. Nanti kita kembali lagi ya. Baik, Pak.
Oke, kita mulai lagi ya. Saya mau nanya ini hari, belum absen nih kayaknya hari ya. Hari, Pak. oh kalau di sini tinggal hari yang belum nih. Tapi ya, Tadi saya mau absen tapi kayak ngedown gitu Pak. Jadi saya pikir bisa saya nanti langsung, di saya akhir ini ya, tugas saya klik aja ya. di klik absen Oke, manual Pak. oke udah. Ini absen bisa saya simpan duluan ya, Kevin. Oke. Oke, sebelum lupa ya, ini kan apa? Ada interaktif yang mau di nih. Coba ya, supaya agak tampil beda ya. Ini udah ada semua belum nih? Mau saya print screen nih. Coba angkat tangan deh. Baru saya ini ya, print screen. Angkat tangan ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Coba angkat tangan semua supaya ini. Oke. Sebentar. Oke. Yuk, makasih ya. Makasih. Oke, kita lanjut ya. Karena kalau print screen-nya itu aja nanti dipikir dari pertemuan sebelumnya lagi. Ya, untuk variasi aja. Oke, kita cepat ya, selesaikan. Mungkin 15 menit lagi kita selesai lah. Saya percepat aja nih untuk